Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Baiklah, kita mulai dari fawailun. Fawailun diterjemahkan maka kecelakaan yang besarlah. Fa di sini adalah alfa istinafiyah, dia huruf yang mengawali sebuah kalimat baru. Sedangkan wailun merupakan mubtada. Mubtada merupakan sebuah awalan, tentu saja dia masuk dalam marfu'atul asma. Kita ketahui bersama kenapa wailun yang di situ ada tanwin yang menunjukkan bahwa dia nakiroh, tetapi dia dimasukkan sebagai mubtada. Memang ada beberapa tempat mubtada dia boleh nakiroh, tentu dengan syarat yang membolehkan isim nakiroh sebagai mubtada. Dan fawailun kenapa kemudian dia sebagai mubtada? Karena dijadikan sebagai doa atau permohonan. Jadi kalau ada doa atau permohonan yang kemudian kata tersebut diletakkan di depan, maka dia bisa dijadikan sebagai mubtada. Penjelasan lebih lengkapnya insya Allah nanti suatu saat akan dijelaskan. Berikutnya adalah lilladzina. Ini artinya bagi orang-orang yang. Ini adalah susunan jar majrur dari kata li yang artinya untuk atau bagi. Alladzina ini tentu merupakan isim mausul. Ini adalah susunan jar majrur dari kata li yang artinya untuk atau bagi. Alladzina ini tentu merupakan isim mausul. Lilladzina dia ta'aluk, dia berkaitan dengan khobar yang tidak dimunculkan atau khobar yang dihapuskan. Yaktubunal kitaba artinya orang-orang yang menulis Alkitab. Yaktubuna ini adalah fi'il mudhari, merupakan kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf ya, huruf mudhari'ah di bagian depannya, dan fa'ilnya terlihat di situ ada wawu jamaah yang tentu saja menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya jamak, sedangkan al-kitaba merupakan maf'ul bih. Yaktubunal kitaba, orang-orang yang menulis kitab. Al-kitaba, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah sebagai maf'ul bih. Bahwa ketika ada isim mausul maka dibutuhkan silah mausul. Silah mausul dalam hal ini adalah susunan fi'il fa'il dan terlihat di situ ada maf'ul bihnya, dan fa'ilnya a'id kembali kepada alladzina, wawu jamaah menunjukkan di situ, maka dia kembali kepada alladzina yang sama-sama jamak. Berikutnya adalah biaidihim. Biaidihim ini adalah susunan jar majrur terdiri dari huruf ba, di situ dibaca bi yang merupakan huruf jar. Aidihim ini adalah isim majrur, tanda jarnya adalah kasroh muqaddaroh, kasroh yang diperkirakan, yang tentu saja ya di situ thikol atau berat untuk menerima harokat kasroh, dan aidi merupakan mudhof, sedangkan alha di situ yang kita baca him merupakan mudhofun ilaih. Aidihim tentu saja dia ta'aluk karena susunan jar majrur, dia ta'aluk, dia berkaitan, dia penjelas dengan fiil sebelumnya. Dalam hal ini adalah yaktubuna. Berikutnya adalah thumma yaquluna. Thumma yaquluna lalu dikatakannya. Thumma ini adalah atof, yaquluna ini adalah fiil mudhari dengan fa'ilnya terlihat wawu jamaah di situ yang menunjukkan pelakunya adalah banyak.
Berikutnya adalah hadza. Hadza ini artinya ini. Hadza adalah isim isyarah dan dia sebagai mubtada. Min indillah artinya dari sisi Allah. Min ini adalah huruf jar, indi ini adalah isim yang majrur karena min. Tentu saja min indi dia ta'aluk, dia berkaitan, dia merupakan penjelas dari khobar yang dihilangkan atau dihapus atau tidak dimunculkan. Hadza ini adalah mubtada, maka khobarnya mana? Khobarnya tidak terlihat, yang ada adalah min indi. Indi kenapa kemudian jatuhnya kasroh? Indi karena dia adalah isim yang majrur karena min, dan indi adalah mudhof, sedangkan Allahi lafdzul jalalah merupakan mudhofun ilaih. Liyashtaru, lamnya merupakan lam lita'lil ya. Lam tentu di sini dia menasobkan. Sejatinya dia awalnya adalah yashtaruna, tetapi karena dia diawali oleh amil yang menasobkan, dalam hal ini adalah lam ta'lil ini atau lam mukai ini, maka kemudian dia menjadi nasob. Dan tanda nasob untuk fiil-fiil yang 5 adalah hadfun nun, dengan dihapusnya nun di sana, sehingga awalnya yashtaruna menjadi liyashtaru, untuk membeli atau berdagang. Bihi ini artinya dengan perbuatan itu, dengannya atau dengan perbuatan itu. Bihi merupakan susunan jar majrur juga, dia ta'aluk dengan fiil yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Berikutnya adalah samanang qalila. Samanang qalila ini artinya keuntungan yang sedikit. Samanang ini kenapa kemudian dia fathah di bagian akhirnya? Karena dia adalah maf'ul bih. Sedangkan kenapa qalilan itu juga mengikuti fathah di bagian akhirnya dan terlihat di situ sama-sama tanwin? Karena qalilan merupakan sifatnya dari samanan. Berikutnya adalah fawailul lahum. Fawailul lahum diterjemahkan maka kecelakaan besarlah bagi mereka. Bagaimana penjelasannya? Tentu dia sama dengan penjelasan yang di atas. Mimma ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari min dan ma. Min ini adalah huruf jar, sedangkan ma adalah merupakan isim mausul. Mimma dari apa yang. Berikutnya adalah katabat aidihim. Katabat merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, fa'il atau pelakunya adalah aidihim, sedangkan aidihim merupakan mudhof dan mudhofun ilaih karena dia adalah susunan idhofah. Katabat aidihim, tangan mereka telah menulis. Katabat aidihim merupakan silah mausul. Berikutnya adalah wawailul lahum, dan kecelakaanlah besar bagi mereka. Wawailul lahum sama penjelasannya seperti di atas. Berikutnya adalah mimma, susunan jar majrur dan penjelasannya sama seperti di atas, dia berkaitan langsung dengan wailun yang dimaksud. Yaksibuna artinya mereka kerjakan. Yaksibuna ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dengan fa'ilnya wawu terlihat yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah banyak, dan tentu saja yaksibun ini merupakan silah mausul mimma yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Demikian secara ringkas bisa kita terjemahkan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, lalu dikatakannya ini dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Demikian yang bisa sampaikan.
Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.